कह सकते थे। थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Di video ini saya akan berbicara tentang taksonomi Bloom, on simple introduction. Latar belakang dari adanya video ini adalah tulisan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang merespon Kiai Idrus Romli. Kiai Imad menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Kiai Idrus Romli masih level pembaca dan taklid buta. Jadi saya mengambil poin apa yang dimaksud dengan level pembaca ini. Nah, ini yang akan kita bedah. Kira-kira persisnya apa sih? Persisnya apa? Nah, ini yang mau saya manfaatkan utilisasi untuk menyampaikan materi taksonomi Bloom. Audiens dari video ini dikhususkan kepada non-budak Habib imigran Yaman bin Yuya dukun Fir'aun. Jadi yang bukan budak lah yang saya ingin ajak berbicara di video ini. Sedangkan budak-budak jangan nonton karena tidak berguna sebab mereka tidak mampu berpikir. Kemudian dari objektif video ini adalah sederhana saja karena memang video ini berjudul A Simple Introduction, sebuah pengenalan yang sederhana, maka objektif dari video ini juga sederhana aja, tipis-tipis, yaitu yang pertama mengenal taksonomi Bloom dan 4 jenis pengetahuan. Yang kedua adalah mengenal level of thinking. Yang ketiga adalah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mengidentifikasi diri dan orang lain menggunakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu apa? Taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti, yaitu taksis atau pengaturan dan nomos atau yang artinya ilmu pengetahuan. Taksonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang psikolog pendidikan yaitu Dr. Benjamin Bloom tahun 1956 yang membentuk pemikiran pendidikan pada level yang lebih tinggi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta dan hafalan. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir, mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah sesuai yang gambar yang saya tampilkan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 domain tersebut penting dalam pembelajaran, namun domain kognitif lebih banyak digunakan. Nah, domain kognitif itu yang ini. Remember, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Taksonomi Bloom kemudian pada tahun 2001 direvisi oleh Krathwohl dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Jadi sebelumnya di tahun 1956 itu, nah ini menggunakan noun, kata benda. Di 2001 diimprove, diubah menjadi kata kerja yang ini. Revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada perubahan aplikasi yang terdiri dari 3 bidang, yaitu aplikasi bidang penyusunan kurikulum, aplikasi bidang instruksi pengajaran, aplikasi bidang asesmen atau penilaian. Saya mempelajari taksonomi Bloom dan membuat kurikulum, dan proses sebelumnya adalah learning atau training need analysis. Itu kira-kira 2-3 hari workshop dan sertifikasi, itu ya 10 juta lah. Ya bayar sendiri, tidak pakai sponsor gitu. Jadi gunanya taksonomi Bloom itu setidaknya itu ada 3, yakni untuk bidang penyusunan kurikulum, untuk pembuatan instruksi pengajaran, dan melakukan asesmen pembelajaran atau hasil training, workshop, seminar, dan lain sebagainya ya. Semakin ke atas,
Perhatikan pada gambar, semakin dia ke atas, dia semakin tingkat kerumitannya atau kesulitannya itu meningkat. Nah, semakin sulit atau semakin kompleks, semakin holistik, komprehensif, komprehensif, integratif, semakin halus. Nah, kira-kira begitu. Kita akan lanjutkan, nanti saya jelaskan juga. Jadi, taksonomi Bloom itu di area cognitive domain itu dibagi menjadi 6 kan. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Nah, semakin ke atas, dia semakin high order thinking skill nih di sebelah kiri. Nah, bagian bawah, semakin bawah dia disebut lower thinking skill atau low order thinking skill. Nah, masing-masing penjelasannya, remembering itu apa, understanding itu apa, applying itu apa, analyzing apa, evaluating apa, creating itu apa. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Perhatikan piramida itu, tingkatan dalam pengetahuan ini digambarkan dalam bentuk piramida, di mana tingkat dasar digambarkan lebih luas daripada tingkat di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang bertahan pada tingkat pengetahuan yang lebih rendah ini. Mengenai high order thinking skill, sebagaimana tadi dijelaskan ini ya, pakai bahasa Indonesia aja tuh. Dia tiga area ini, analisis sampai mencipta, itu masuk area HOTS. Jadi HOTS itu adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Kemudian dia aplikasi sampai ke bawah itu masih Lower Thinking Skill. Meskipun pada beberapa versi menganalisis dan mengaplikasi ini itu ada yang mengkategorikannya sebagai middle order thinking skill. Nah, tapi apapun itu pada intinya begitu. Higher order thinking skill are used for advanced cognitive processing of information. Jadi pada level advance, it occurs, ini membutuhkan ketika seseorang terlibat di dalam proses pada level yang mendalam, deep level of processing. Contohnya apa? Ini. Contohnya adalah critical thinking, creative thinking, lateral thinking, divergent thinking. Jadi banyak tuh model-model berpikir. Convergent thinking, counterfactual thinking, synthesizing, invention, metacognition, evaluation, abstract thinking, inference, data manipulation, troubleshooting, metaphorical thinking, problem solving, out of the box thinking. Perbandingan antara lower order thinking dengan high order thinking, nah ini. Memorizing and understanding information itu low ETS, low order thinking skill. It's often decontextualized, jadi seringkali itu tidak kontekstual, and doesn't lead to deep knowledge, dan tidak memandu kepada pemahaman atau ilmu yang lebih dalam, ilmu yang mendalam. Sedangkan high order thinking adalah creating, analyzing, critiquing, evaluating, and so on, dan seterusnya. It leads, dia memandu atau membawa kepada ilmu yang dalam dan ilmu yang dapat ditransferkan atau diajarkan kembali kepada orang lain. Nah, dari 6 level thinking tadi, penjabarannya sebagai berikut. Biasanya kata kerja operasional ya. Kata kerja revisi taksonomi Bloom diuraikan sebagai berikut. 1. Mengingat, yaitu pembelajaran yang paling mendasar meskipun dapat melibatkan informasi yang kompleks. Pada tingkat ini peserta didik mungkin mengetahui terminologi kunci untuk subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan orang lain. 2. Memahami. Apa itu? Memahami orang, yaitu orang-orang menjadi lebih tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi itu.
Yang ketiga, menerapkan atau applying. Pada tingkatan ini pengetahuan digunakan dalam kurung dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, menganalisis, yaitu melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan lain. Jadi satu fenomena dipecah, diteliti komponen-komponennya, kemudian diteliti lagi. Setiap komponen ini fungsinya apa, relasinya apa antar komponen atau interrelasinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi, yaitu orang membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada tingkatan ini memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide inovatif. Yang keenam, creating atau membuat. Pada tingkat akhir ini orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Jadi membuat atau creating itu tidak tentang membuat sesuatu yang sama sekali belum ada di dunia ini. Tidak begitu maknanya. Tetapi creating itu artinya dia membuat sesuatu yang pada bentuk yang baru, atau kualitas yang baru, atau forma yang baru. Yang itu otentik hasil dari olah daya pikirnya sendiri, kreativitasnya sendiri. Tidak selalu harus avant-garde begitu. Kemudian, sebelum masuk ke 4 jenis pengetahuan yang didialektikakan dengan 6 level berpikir tadi, saya akan menyajikan sebuah video dari film favorit saya, yaitu Three Idiot. Barangkali teman-teman pernah menontonnya ya, silakan menyaksikan. हम सब तो प्रोफेसर के रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले रोबोट्स थे वो बस एक ही था Oke, sampai di situ teman-teman bisa menontonnya sendiri di Three Idiot ya. Nah, itu contoh dari bagaimana kebanyakan dari manusia itu terjebak pada level remembering, tidak sampai pada understanding, apalagi pada applying dan seterusnya ke atas. Dan ketika orang itu sudah mencapai tahap creating, yang di remembering itu tidak bisa memahami tentang ini ngapain sih ini orang ini. Nah, itu nanti kita bahas ya. Kembali pada slide, yaitu 4 jenis pengetahuan dan 6 level berpikir. Taksonomi Bloom versi revisi itu membagi jenis pengetahuan menjadi 4, yaitu